Baik, saya akan ke Mas Atan terlebih dahulu. Nasdem menjadi salah satu partai yang terus mengawal sampai nanti adanya putusan. Lalu konsistensi MK ini menjadi catatan penting. Bagaimana kita menguji konsistensi dari MK? Apa yang menjadi titik poin atau titik berat dari sikap Partai Nasdem sambil menunggu nanti putusan yang berjalan? Oke. Saya kira ada 3 hal, Pak Bipi. Yang pertama adalah yang tadi disebutkan oleh Kakak Willy, bahwa konsistensi ini cukup penting karena 24C itu jelas bahwa putusan MK bersifat final. MK pernah memutus itu dulu ketika Undang-Undang 10 2008. Nah, di sana cukup jelas kalau kita melihat dalam putusannya nomor 22/24, bahkan MK berpendapat dalam pandangannya itu dari halaman 102 sampai 106 cukup clear bahwa pada prinsipnya tidak boleh partai politik mengurangi hak konstitusional rakyat, karena sebetulnya kedaulatan rakyat itu adalah satu prinsip yang sangat fundamental dan tidak boleh terkurangi oleh partai politik. Bahkan kalau membicarakan secara detail, pandangan MK itu sesungguhnya partai politik itu dia diletakkan sebagai organ yang diberikan kewenangan secara konstitusional dalam rangka kandidasi. Saya kira kalau membaca itu clear betul bahwa rasanya tidak mungkin kemudian MK mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itulah inkonstitusional, apalagi itu saya kira bukan urusan konstitusionalitas. Kan sebetulnya perspektifnya bukan question constitution. Nah, bahkan kalau kita melihat yang menjadi dasar pijakan pemohon ketika membuka narasi dari permohonan dengan mengargumentasikan pasal 22E ayat 3 sebagai entry point untuk menetapkan tertutup, itu juga saya kira terlalu berlebihan. Padahal sebetulnya kalau kita melihat pasal 22E ayat 3 itu bukan dalam konteks sistem pemilihan, tapi itu sesungguhnya adalah siapa yang mengajukan caleg, begitu loh. Ya partai politik. Karena kalau kita membaca itu sesungguhnya bisa saja terbuka, bisa tertutup proporsional ya. Bisa juga mungkin distrik. Tapi yang mengajukan kandidatnya itu adalah partai politik. Jadi bukan dalam konteks skema tentang sistem. Nah, yang ketiga saya kira yang khawatir kalau misalnya dikunci oleh MK bahwa terbuka itu inkonstitusional, kita tahu bahwa pemilu itu sebetulnya sebuah proses yang dinamis. Ketika dikunci nggak bisa dievaluasi, ini saya kira berbahaya ini. Maka akan terjadi sebuah turbulensi justisial terhadap hal tersebut. Kan kita melihat misalnya fakta empiriknya bahwa sistem pemilu itu sesuatu yang bersifat dinamis. Kita lihat dari 55 tertutup, masuk ke 2004 terbuka gitu kan. Kemudian juga sampai sekarang ini kan saya khawatir kalau dikunci akan menjadi stagnansi, dan ini akan membahayakan saya kira. Dan juga yang paling penting adalah kalau kita melihat statementnya DPR, ini juga akan berimplikasi nih antara dua organ tidak bertemu. Nah, ini apakah juga akan berpotensi SKLN begitu loh. Padahal MK juga nggak boleh jadi pihak tuh kalau terjadi perbedaan pandangan antara DPR dengan MK. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya minta tanggapan dari Mas Ferry. Kalau kemudian tadi jelas 3 poin yang disampaikan oleh Mas Atang, salah satunya juga yang menjadi pembahasan adalah konsistensi yang diharapkan dari MK. Bahkan sampai dikatakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, jangan sampai MK meludahi keputusannya sendiri. Yang membedah kelayakan dan kepatutan MK sendiri, bagaimana supaya hal ini bisa lurus diterima oleh masyarakat penjelasannya? Ya, secara hukum hampir tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah putusannya yang terdahulu soal konstitusionalitas sistem proporsional terbuka. Kenapa? Ada 3 alasan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, tadi Kang Atang sebutkan ya, bahwa pasal 22E ayat 3 yang menjadi alasan bagi partai pendukung proporsional tertutup bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Tapi ketentuan Undang-Undang Dasar tidak hanya bicara itu saja. Undang-Undang Dasar menyebut partai adalah peserta, tetapi proses pemilu atau sistem pemilu dijelaskan di pasal 22E ayat 2 bahwa pemilu itu untuk menyelenggarakan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk memilih anggota DPR. Jadi clear bahwa ini sistem proporsional terbuka. Karena yang terbuka itu untuk memilih anggota DPR. Bukan untuk memilih partai politik. Iya.
Ya, jadi jelas secara konstitusional bahwa ini adalah proporsional terbuka secara Undang-Undang Dasar. Menurut putusan MK 22/24 PUU 6 tahun 2008 yang sudah disampaikan Kak Atang, juga semangatnya soal kedaulatan publik sebagai pemilih. Dikutiplah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di ketua umum partai, gitu ya. Azas pemilu menurut pasal 22E ayat 1 adalah langsung, jadi langsung memilih anggota partai. Jadi Undang-Undang Dasar sudah memaknainya dan disetujui oleh putusan MK terdahulu. Dan menurut Undang-Undang 7 2017, sistemnya adalah proporsional terbuka. Jadi bagaimana MK bisa membantah Undang-Undang Dasar, argumentasinya sendiri dan undang-undang. Jadi hampir tidak mungkin secara peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam konteks politik, semua kan bisa ya melanggar peraturan perundang-undangan demi keuntungan politik. Dalam alat ukur soal preferensi pemilih terhadap partai, memang satu-satunya partai yang akan diuntungkan jika kemudian menggunakan proporsional tertutup di mana orang akan memilih lambang partai, salah satu yang satu-satunya yang diuntungkan adalah partai PDIP. Oleh karena itu, hasrat untuk kemudian memastikan proporsional tertutup itu betul-betul untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan Undang-Undang Dasar, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu yang fair. Ya. Di titik ini menurut saya kalau sudah sangat politik, kita sudah angkat tangan kalau kemudian cara-cara inkonstitusional digunakan. Harusnya sebagai negara yang patuh kepada konstitusi, ya harus digunakan apa kehendak konstitusinya sebagai aturan main yang fair ya. Mas Ferry, nanti juga saya minta tanggapan dari Kang Atang. Apakah kemudian harusnya MK menyerahkan kembali sistem pemilu kepada pembentuk undang-undang? Jadi pilihannya terbuka, tertutup, atau tertunda. Satu lagi ada misalnya udah kembalikan saja kepada pembentuk undang-undang. Bisakah kemudian nanti putusannya akan keluar seperti itu, Kang Ferry? Kalau MK kemudian memberikan tafsir mengubah putusannya yang lama, MK tidak konsisten. Karena dalam berbagai putusan MK terdahulu, selalu kalau ada perintah kebijakan hukum terbuka, open legal policy, MK selalu menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Misalnya ambang batas pencalonan presiden ya. Dan berbagai undang-undang yang sudah menyatakan bahwa dia dapat diatur lebih lanjut dengan atau dalam undang-undang, maka dianggap itu kelompok open legal policy. Nah, kalau dicermati pasal 22E ayat 6 yang berbunyi tata cara lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya ini open legal policy yang selama ini oleh MK diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Kalau MK memberikan tafsir yang berbeda, tentu MK tidak konsisten. Dalam dunia kekuasaan kehakiman, putusan peradilan jika hakimnya tidak konsisten, sudah dapat dipastikan ada pelanggaran etik dan hakim suka berpindah-pindah cara pandang hukum. Berpindah-pindah cara pandang hukum adalah pelanggaran etik karena hakim dianggap sering menggunakan cara-cara yang berbeda untuk memenangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini perlu dicermati hati-hati ya. Oke, baik. Nanti Kang Atang kita minta tanggapannya usai jeda, pemirsa kami akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi.